Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Aljetsia, NIT 19303057, jurusan Teknik Budidaya Perikanan di Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah saya, yaitu tentang teknik pembenihan ikan palmas. Yang pertama, kita masuk di latar belakang. Salah satu usaha budidaya ikan hias yang tengah dalam tahapan perencanaan Oarmage Fish Culture adalah ikan palmas. Ikan ini masih relatif tergolong baru dan masih sangat jarang dibudidayakan. Secara teknis, tingkat kesuksesan dalam memijahkan masih rendah dan mortalitas masih sangat tinggi dan berfluktuasi. Rata-rata dalam setahun, ikan palmas ini menelurkan 500 anakan dengan tingkat kelulusan hidup atau survival rate sekitar 50%. Selanjutnya, tujuan dari makalah yang saya buat yang pertama untuk mengetahui tentang teknik pembenihan ikan palmas, dan yang kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu tentang ikan hias. Selanjutnya masuk di pembahasan. Yang pertama dilakukan dengan persiapan wadah. Hal pertama yang dilakukan dalam teknik budidaya ikan hias palmas adalah dengan persiapan wadah yang harus ada sistem airnya yang mengalir dan ada yang tidak atau hanya tergenang. Yang kedua, sumber air bisa kita dapatkan juga dari berbagai sumber seperti berasal dari air tanah, air sumur, air sungai, dan air pump. Air yang akan digunakan harus didiamkan terlebih dahulu dan diendapkan selama 12-24 jam sebelum dipakai. Hal ini bertujuan agar kandungan oksigen terlarutnya cukup dan gas-gas yang ada di dalam air hilang. Dan untuk menyesuaikan pH dapat dilakukan dengan memberikan kapur pertanian atau kapur bordo dengan dosis secukupnya bila terlalu asam atau basah. Yang kedua, dilakukan pemilihan induk. Kriteria yang dilakukan dalam pemilihan induk, yang pertama, kedua induk ikan palmas yang dipilih harus berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Yang kedua, mempunyai warna dan corak yang mulus serta menarik. Yang ketiga, indukan palmas jantan dicirikan dengan mempunyai sirip anal yang lebar dan memiliki ukuran tubuh yang sangat profesional. Yang keempat, untuk indukan betina mempunyai ciri sirip anak yang berukuran kecil dan memiliki ukuran tubuh yang cukup gemuk. Yang terakhir, kedua indukan ikan palmas harus memiliki gerakan yang aktif. Yang ketiga yaitu pemijahan indukan ikan palmas. Yang pertama dilakukan untuk melakukan pemijahan ikan palmas. Pertama, siapkan wadah baskom atau akuarium, tambahkan substrat yang bisa menggunakan serabut kelapa atau ijuk yang nantinya menjadi tempat untuk meletakkan telur ikan. Yang kedua, masukkan indukan ikan palmas ke dalam wadah. Pemijahan bisa dilakukan sendiri, yaitu 2 indukan jantan dan indukan betina dalam sebuah wadah, tetapi juga bisa dilakukan secara massal, yaitu dengan memasukkan 2 indukan jantan dan juga 3 indukan betina. Yang ketiga, apabila dilakukan secara massal, maka wadah yang digunakan harus memiliki ukuran yang lebih besar, tetapi jika dilakukan sendiri, maka bisa menggunakan wadah yang lebih kecil saja. Yang keempat, di dalam wadah bisa ditambah aerator supaya oksigen selalu tersedia di dalam air. Kelima, sekitar 2-3 setelah proses pemijahan dilakukan, maka biasanya telur sudah menempel pada substrat, tetapi jika masih belum ada telur yang menempel, maka bisa Anda cek keesokan harinya. Yang terakhir, apabila telur sudah menempel di dalam substrat, maka Anda harus segera dipindahkan ke dalam wadah penetasan supaya telur bisa menetas. Yang keempat, pemeliharaan ikan palmas.
Setelah 2-3 hari telur ikan menetas, maka akan berubah menjadi bruyak. Bruyak merupakan anakan ikan yang masih mempunyai tonjolan pada bagian perutnya atau sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi untuk memberikan pakan pada anakan ikan. Setelah tonjolan hilang, maka bisa langsung diberikan pakan ikan yang khusus untuk anakan. Apabila ukuran anakan bertambah besar, maka bisa dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar supaya pertumbuhan ikan bisa optimal. Wadah yang digunakan untuk pembesaran bisa menggunakan akuarium atau bisa juga kolam terpal. Tetapi Anda harus pastikan bahwa benar-benar ideal dan dapat mendukung pertumbuhan ikan palmas. Yang kelima, pemberian pakan. Pakan harus diberikan secara rutin dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jenis pakan yang diberikan bisa berupa pelet yang memiliki kandungan protein tinggi atau bisa juga dengan jenis pakan yang lainnya seperti misalnya cacing sutra, dapia, atau udang kecil. Waktu untuk pemberian pakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Berikanlah pakan secara sedikit demi sedikit supaya sisa pakan nantinya bisa mengotori kolam atau akuarium. Yang keenam, penanggulangan penyakit. Dalam membudidayakan ikan hias apapun termasuk ikan palmas ini, penyakit selalu menjadi masalah utama yang bisa menggagalkan proses budidaya. Maka dari itu, penanggulangan penyakit pada ikan harus dilakukan secara intensif. Dengan cara dan metode preventif, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan dan sanitasi di sekitar kolam. Yang terakhir, menjaga kebersihan di kolam. Dalam melakukan cara merawat ikan palmas atau ikan naga ini, yang penting untuk diperhatikan adalah selalu menjaga kebersihan air akuarium atau kolam. Biasanya setiap minggu sekali, 3/4 air akuarium bisa diganti secara teratur dan rutin dengan jenis air yang baru. Untuk kebersihan dalam kolam atau akuarium selama 1 bulan sekali bisa Anda lakukan supaya ikan tidak menjadi stres. Selain mencegah ikan stres, pembersihan air yang dilakukan secara rutin bisa selalu menjaga air agar tetap bersih. Oke, selanjutnya kita masuk ke penutup dengan kesimpulan. Teknik pembenihan ikan palmas meliputi persiapan wadah, pemilihan induk, dilakukan pemijahan induk yang telah diseleksi tadi. Selanjutnya dengan pemberian pakan pada ikan palmas. Terus selanjutnya penanggulangan penyakit, dan yang paling terakhir adalah menjaga kebersihan kolam atau akuarium. Itulah tadi presentasi dari saya tentang makalah saya teknik pembenihan ikan palmas. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan yang saya ucap, sekiranya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.